Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Unisha Fitri. Kali ini saya akan mengulas kembali pertemuan minggu lalu yang berjudul menulis fakta, mereka makna, produksi film berbasis riset. Jadi, pertemuan minggu lalu ngomongin tentang gimana film itu gak cuma jadi hiburan aja, tapi juga bisa jadi hasil dari penelitian atau istilahnya film berbasis riset. Maksudnya, sebelum bikin film, pembuatannya melakukan penelitian terlebih dahulu, entah itu ngumpulin data lewat wawancara, observasi, dan baca literatur, supaya hasil filmnya punya makna dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, film semacam ini tuh penting banget karena bisa jadi jembatan antara dunia akademik sama dunia seni. Jadi bukan cuma karena di visual, tapi juga karena secara isi dari data. Tapi masih banyak juga film di Indonesia yang udah riset tapi belum transparan prosesnya. Nah, pertemuan minggu lalu menyoroti hal tentang itu. Gimana bahas 6 hal utama. Yang pertama ada format penulisan, yang kedua logika bahasa, yang ketiga rasionalisasi data, yang keempat wawancara, yang kelima studi pustaka, dan yang terakhir itu ada visualisasi data. Kita bahas yang pertama, yaitu format penulisan film. Nah, ini tuh soal teknis banget, di mana dalam menulis skenario ada aturan seperti margin, font, jarak spasi, dan lain-lain. Biasanya pakai font Courier dengan ukuran 12 pt, karena itu standar dunia film. Satu halaman naskah biasanya mewakili 1 menit tayangan. Elemen seperti itu pentingnya ada scan heading, deskripsi, nama tokoh, dialog, dan transisi kayak fade in. Tujuannya biar naskahnya rapi, profesional, dan gampang dibaca sama kru produksinya. Yang kedua ada logika bahasa dan konstruksi naratif. Nah, bagian ini seru banget, dimana bahasa film itu nggak cuma kata-kata, tapi juga gambar, warna, suara, dan pencahayaan. Misalnya, pencahayaannya gelap bisa bikin suasana tegang, sementara cahaya terang bisa kasih kesan hangat. Lalu konstruksi naratif itu juga cara nyusun cerita, bisa yang urut dari awal sampai akhir, atau yang loncat-loncat, yaitu non-linear. Dua hal ini, bahasa visual dan alur cerita saling melengkapi, biar filmnya punya makna dan emosi yang kuat. Yang ketiga ada rasionalisasi data. Di sini dijelasin bahwa semua hal yang muncul di film harus punya alasan yang logis dan berdasarkan data. Contohnya, kalau bikin film sejarah jangan asal ngarang, tapi harus pakai data dan arsip, wawancara, atau catatan peristiwa. Rasionalisasi data juga penting biar filmnya enggak menyesatkan dan tetap etis, jadi antara imajinasi dan kenyataan harus seimbang. Nah, yang keempat ada wawancara sebagai sumber primer. Nah, ini metode riset yang paling sering dipakai. Wawancara itu berguna buat dapetin cerita langsung dari orang yang tahu atau ngalamin topik filmnya. Nah, di wawancara ini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada pra-wawancara, yaitu nyiapin pertanyaan dan narasumber. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu ngelakuin wawancara langsung. Yang ketiga ada pasca wawancara, yaitu ngolah data jadi informasi. Dan yang terakhir ada integrasi ke film, yaitu hasilnya dipakai buat isi cerita atau naskah. Nah, lewat wawancara, film jadi lebih nyata dan manusiawi. Dan yang kelima ada studi pustaka sebagai landasan teori. Nah, studi pustaka ini adalah riset lewat buku, jurnal, dan arsip. Tujuannya buat nyusun dasar teori supaya filmnya nggak ngawur. Misalnya mau bikin film dokumenter sosial, kita baca terlebih dahulu entah itu tentang teori tentang budayanya, komunikasinya, atau psikologi masyarakatnya. Jadi hasil filmnya punya fondasi yang kuat dan kredibel. Dan yang terakhir ada visualisasi data dalam film. Ini bagian yang modern banget, di mana visualisasi data artinya data penelitian yang ditampilkan dalam bentuk visual. Misalnya grafik, peta, atau animasi, biar penontonnya lebih mudah paham.
Contohnya di film dokumenter tentang lingkungan, data suhu atau polusi bisa digambarkan lewat grafik warna-warni. Prosesnya mulai dari praproduksi, yaitu rencana visualisasi. Yang kedua ada produksi, bikin animasinya, dan sampai pasca produksi, nyusahin biar enak dilihat. Nah, dari semua pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa film berbasis riset itu adalah panduan antara ilmu, pengetahuan, dan seni. Film gak lagi cuma hiburan, tapi juga sarana edukasi, dokumentasi budaya, bahkan refleksi sosial. Nah, dari sini saya berharap kedepannya para pembuat film baik di kampus maupun di industri bisa lebih memperhatikan riset dalam proses kreatifnya, supaya karya yang dihasilkan bukan cuma bagus secara visual, tapi juga bermakna dan bisa dipercaya. Intinya, menulis fakta dan merekam makna itu bukan cuma slogan, tapi cara kerja bagaimana data nyata diubah jadi cerita yang punya jiwa. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.